Saya akan bercerita tentang lukisan saya yang paling fenomenal. Tapi ini bukan lukisan. Dia terkenal sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2001, Soehardi, karya saya, silk screen, atau dalam bahasa Belandanya Schriftdruk, atau dalam bahasa Indonesianya cetak saring, atau dalam bahasa kedaerahannya istilahnya sablon. Ini karya tahun 1979. Saya menggugat kepada Pak Harto sebagai presiden yang tidak ada berhentinya, seolah-olah seperti seumur hidup. Dan karya ini yang saya pegang sekarang ini, karya orisinalnya, telah berusia 42 tahun. Kalau kita ukur dari penciptaan saya tahun 1979. Karya ini mengkooptasi diri saya juga. Jadi banyak orang yang tidak tahu karya saya itu, dia bilang itu lukisan. Kemudian banyak orang yang tidak tahu seolah-olah sudah tahu bahwa karya saya tentang Presiden 2001 ini. Baiklah, saya akan bercerita tentang karya yang fenomenal, yang membuat saya seolah-olah karya saya hanya satu ini, yang penjual koran dikejar polisi, yang macam-macam, yang tentang DPR dan yang lainnya, orang nyaris tidak membicarakan. Tapi anehnya lukisan ini juga dikutuk oleh kaum grafis. Kalau ada bienal grafis saya tidak pernah diundang. Memang tidak diundang, tapi sejarah harusnya mencatat bahwa ini satu-satunya karya grafis yang paling fenomenal. Tapi kan tidak etis, tidak enak gitu untuk rasa ketimuran saya nonjol-nonjolkan diri bahwa ini karya masterpiece. Dan saya yakin ini karya masterpiece. Nanti akan saya ceritakan tentang sejarahnya karya ini. Jadi saya tahun 79 itu saya tinggal bersama Mas Rendra di Tomang Asli. Kita ngontrak rumah kecil. Mas Rendra waktu itu dalam penjara di Guntur, barangkali 3 bulan atau berapa bulan, karena puisi-puisi protesnya dia. Saya ngeramut sahabat-sahabat bengkel teater, saya banyak menulis. Tulisan saya paling produktif tahun 79 itu, saya produktif sekali nulis di Kompas, Sinar Harapan, Majalah Hai, dan yang lain-lainnya, supaya kita bisa makan sehari-hari. Mas Rendra waktu itu dalam penjara, jadi tidak bisa menghasilkan uang, dan saya malah sering untuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga Mas Rendra dan teman-teman bengkel teater, dengan minta uang kepada Bang Buyung, Amak Baljun, kemudian Hariman Siregar CS, dan lainnya. Jadi saya kurir untuk minta-minta uang kepada suhu saya, Subur Harja, dan yang lainnya. Karya itu terinspirasi oleh karyanya Andy Warhol, Marilyn Monroe, Elvis Presley, dan ada lagi yang membuat hentaan di dada saya sangat keras ketika saya pameran di Heerlen, Belgia tahun 1977, di studio grafis besar oleh yang punya arsitek namanya Biseru. Biseru itu orang Belgia. Itu saya ketika naik tingkat mau ke galeri, ada lukisan Mao Zedong besar sekali, karya Andy Warhol. Ya besar itu, tidak sekali, besar. Saya kaget, gak terhenyak. Karena apa? Karena Mao Zedong kan komunis. Sementara saya orang Indonesia yang sangat takut kalau dibilang komunis atau takut dengan partai komunis, saking represifnya rezim Soeharto waktu itu. Tapi memori itu melekat pada saya. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya kumpul Mas Wari, Mas Willy, Mas Rendra. Dia seorang revolusioner yang luar biasa. Saya punya gagasan membuat grafis, karena saya studi di Nederland juga studi grafis dan fotografi dan seni eksperimental yang lain, performance dan yang lainnya. Itu Mas Rendra saya beritahu, Bung, saya mau bikin ini. Saya manggil Bung, saya jadi Presiden Republik Indonesia. Wah, ojo guyon, dia bilang bahasa Jawa. Ojo guyon, pemerintah ini rasa dijak guyon. Jadi pemerintah ini tidak bisa untuk guyonan. Waktu itu beliau setelah keluar dari Guntur, dari penjara, kemudian saya nekat aja, saya hubungin Mas Sakir. Mas Sakir itu ahli sablon yang pegawai Taman Islam Marzuki, yang
sehari-harinya membuat poster-poster pertunjukan di tim. Melalui cetak saring shift drug atau series screen itu. Saya ke Mas Akir, saya mau ini mencetak saya jadi presiden untuk pameran seni rupa baru nanti kira-kira bulan Agustus. Mas Akir, wah menakutkan loh ini katanya. Nggak apa-apa, saya coba. Jadi kepalanya saya, kemudian Mas Akir pertama kali Presiden Republik Indonesia Soehardi tahun 2000. Mas Akir bilang, umurmu berapa nanti tahun 2049? Kasih aja 2001 sehingga umurmu tahun itu 50. Oke, saya manut dan kalau 2001 kan unik katanya begitu Mas Akir. Oke. Kemudian dicetak biayanya 25 eksemplar sablon series screen itu biayanya 25.000 atau 25.000 saya rasa, tidak sampai 100.000. Jadi 25 dengan kertas yang apa adanya yang biasa untuk poster tim. Jadi setelah 42 tahun ternyata masih kuat karena saya simpan hati-hati. Kemudian kita pamerkan pada seni rupa baru. Seni rupa baru kita pamerkan kira-kira bulan Agustus, pameran seni rupa baru 1979. Tidak terjadi apa-apa, tapi banyak ditulis oleh koran. Banyak ditulis oleh koran, di interview yang kemudian tidak jadi dipublisir. Ada pejabat datang, yaitu Bapak Jenderal Surono, waktu itu Menteri Sosial. Beliau melihat itu mukanya kelihatan marah, kemudian tidak dalam pembukaan tapi hari ke-1. Kemudian dia tanya, saya waktu itu jaga rambut saya gondrong panjang. Dia tanya, siapa ya Soehardi itu? Oh enggak tahu Pak, saya bilang, tapi saya tahu kalau sudah mulai dicurigai gitu. Enggak tahu Pak, dia enggak ada di sini ya, gitu. Oh gitu. Terus udah. Besoknya ada lagi datang Jenderal Rusmin Nuryadin, waktu itu Menteri Perhubungan, tinggi besar. Dia melihat itu aja, yang dilihat hanya grafis saya itu, saya display 25 lembar, berjajar seperti Andy Warhol yang mendisplay, kemudian di Pak Rusmin Nuryadin itu Menteri Perhubungan itu, dia tanya, mana ini pelukisnya ini? Enggak datang Pak, orang Jogja, begitu. Tapi saya tahu wah ini bahaya. Tapi akhir pameran enggak ada apa-apa. Cuman publikasi tentang itu ada. Kemudian pada bulan Desember, saya diundang lagi pameran, saya keluarkan lagi ini, tapi saya instalasi. Saya bikin instalasi dari tikar pandan itu, saya tempel setiap satu tikar itu 3 grafis saya ini. Jadi sekitar 8 grafis saya bikin instalasi yang berjajar di ruang pameran Galeri Cipta 1 atau bagaimana, atau bukan 2 tapi 1, tempat yang luas bersama pelukis-pelukis muda Jogja yang mulai kritik sosial udah banyak. Tapi punya saya terlalu dominan karena pertama saya menang karena saya pernah studi di Nederland, jadi tahu cara kerja seniman-seniman eksperimental. Langsung istilahnya ruangan itu saya kooptasi. Banyak pelukis-pelukis yang tidak suka itu, yang berkarya secara konvensional. Lah ada suatu, bahasa Belandanya toevallig, suatu hal yang kebetulan, ada peserta pendaki gunung dari ITB, orang seni rupa. Waktu itu situasi politik memanas memang. Karena doktrin peraturan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan waktu itu Pak Daud Yusuf tentang NKK-BKK, normalisasi kampus, kampus harus bersih dari politik, harus bersih dari kritik. Mahasiswa harus studi saja, tidak boleh demo dan yang lain-lainnya. Itu mahasiswa ITB itu memasang patung di puncak kubah planetarium. Tentunya sulit kalau bukan orang pendaki gunung, tapi karena pendaki gunung dia punya alat, dia bisa masang itu di antena, diikat. Kemudian dilalah itu disambungkan dengan pita merah putih
menuju ke ruang pameran Galeri Cipta 1 itu. Jadi disambungkan ke situ sampai ke pintu diikat. Kemudian ketika pagi-pagi ada laporan dari Intel, barangkali ada patung Daud Yusuf dipasang di gedung planetarium gitu. Saya enggak tahu siapa peserta pamerannya, saya enggak lupa karena enggak terkenal. Kemudian polisi langsung nyamperin, mereka menurunkan patung itu tidak bisa karena tinggi sekali planetarium itu kubahnya. Akhirnya dengan pertolongan pemadam kebakaran baru diturunkan, diikuti terus itu pita itu menuju ke ruang pameran itu, dan mereka pikir wah ini dia biang keroknya pasti lukisan Presiden 2001 itu. Dan ingat di tiker itu saya tulis ibu kota pindah di Iran Barat, kemudian memberantas korupsi sama dengan ganti pemerintahan. Jadi banyak tulisan-tulisan saya yang jengkelin memang di tikar itu, yang untuk display instalasi itu. Nah, kemudian ini dia. Kemudian setelah besoknya setelah pembukaan, ketika saya pulang ke rumah, saya ngobrol-ngobrol sama Adi Kurdi, kemudian kita tidur jam 12 diketok orang. Mas Ardi gitu. Saya Mulyadi gitu, sama masih ingat namanya. Oh, saya pikir Mas Mulyadi temannya kakak saya yang perwira di AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Kayaknya medok Jawa sama gitu. Oh iya, saya bukain pintu langsung saya ditangkap. Anda akan saya bawa ke itu Jalan Perwira, Laksуда Jaya, Garnison untuk dimintai keterangan. Tentang apa, Pak? Oh, tentang itu. Presiden itu, mau calon jadi presiden itu. Nggak boleh begitu itu katanya gitu. Ya udah katanya. Saya diantar Adi Kurdi naik mobil tangkepan itu, kita ke Jalan Perwira. Lah di situ langsung saya diverhor, diinterogasi keras sekali. Datang jam 12, jam 1, jam 3 suruh istirahat, jam 4 dibangunkan lagi, terus begitu sampai lumpuh, hampir lumpuh badan saya. Besoknya begitu. Teknik interogasinya luar biasa. Kadang-kadang siang-siang tuh saya ditaruh di teras yang menuju ke, yang mata kita bisa ngeliat Hotel Borobudur. Di situ banyak penjual koran lari-lari, tukang gado-gado lewat sambil teriak-teriak, tukang koran dan lain-lainnya. Interrogator saya bilang, tuh lihat tuh, mereka tuh orang bebas. Situ boleh ngaku orang pinter, orang terkenal, tapi Anda enggak bebas. Karena Anda membuat perkara terhadap Republik ini. Lah teknik interogasi itu dengan tertulis. Jadi kita disediain buku skrip tebal yang gede itu, seperti untuk nyatet-nyatet keuangan itu. Nanti saya ditanya, namanya siapa? Arti gitu. Ditulis, saya tulis. Bapaknya namanya, ibunya, kakeknya namanya siapa, partainya apa, saudara berapa orang. Saya jujur aja saya sebut saudara saya ini 8 orang, yang 2 di tentara, saya sebut semua. Nah, ternyata itu membuat suatu hal yang tidak bagus untuk keluarga saya. Ya istilahnya bersih lingkungan. 2 kakak saya yang militer itu terhambat naik pangkatnya. Tidak dipecat tapi terhambat naik pangkatnya. Berhenti pada mayor, dan 1 lagi berhenti pada overste, letnan kolonel. Padahal mereka brilian semua, tidak ada saudaranya Hardi yang bodoh, tidak ada. Jadi brilian semua. Dan dipekerjakan justru di tempat yang paling strategis pada akhirnya. Tapi tidak dipecat, cuma tidak bisa naik pangkat. Yaitu di lembaga penataran P4 ala tentara lah begitu. Jadi nyaris tidak di rumah. Kerjanya ya keluar kota, keluar daerah begitu dengan jenderal-jenderal itu. Tapi pangkat tidak bisa naik. Gara-gara interogasi yang terjadi pada saya. Setelah ada 2, 3, 4 buku yang tebal-tebal itu tertulis, kalau itu bisa dapat saya mau beli jutaan saya. Bahan interogasi itu. Jadi, dan kita dimasukkan di sel-sel ular. Saya dimasukkan sel ular, di mana itu kalau siang tuh ditempati ular. Jadi tai-tainya ular itu tidak dibersihkan, hanya dimodalin tikar saja.
Di samping sel saya adalah Pak Abdul Qadir Jailani, tokoh komando jihad. Di situ cuman kita suruh istirahat, tiduran sebentar dibangunkan, tiduran sebentar dibangunkan. Makanya saya tahu kalau koruptor-koruptor sekarang kena KPK, saya pasti bilang, alah paling-paling 4 hari lagi sudah masuk rumah sakit Polri, seminggu lagi masuk rumah sakit Polri, karena betul-betul stres dan tekanan itu luar biasa, seperti kita itu orang yang tidak punya harga. Bahkan kadang-kadang ada tentara yang main-mainin pistol di dekat kita seolah-olah ngancam, tapi sambil kelecam-kelecam. Saya tahu enggak, kalau yang gitu-gitu saya enggak takut, karena enggak mungkin dia akan nembak. Hanya karena soal saya saya membuat cetak saring tentang Presiden 2001, ternyata itu besar banget pengaruhnya. Pada hari ketiga, itu pas tanggal 10 Desember. Hari ketiga, pas tanggal 10 Desember, besoknya tanggal 11 Desember, setelah keluar saya baru tahu. Tanggal 11 Desember saya dikeluarkan. Saya diajak menemui Pak Edi Nalapraya. Waktu itu pangkatnya sudah jenderal, diterima dengan baik. Saya ditanya kebutuhannya apa sebetulnya itu. Apa ndak ingin punya studio, punya rumah. Kalau punya rumah saya ingin, Pak, aku bilang gitu. Nah, nanti bisa diatur. Kemudian apa yang ndak ingin travel kemana untuk meluaskan pandangan. Waktu itu Indonesia sedang sama Timur Timur clash. Kalau mau ke Timur Timur kita kasih ini fasilitas kamera-kamera. Situ kan suka fotografi di Jan van Eyck katanya, di Nederland katanya. Iya, studi saya itu, Pak. Nanti kita beliin kamera komplit untuk itu. Oh, terima kasih, Pak. Nah, hubungan saya dengan Pak Edi Nalapraya baik sampai karena beliau ketua persilatan. Kami bertemu lagi di Bango Putih setelah saya lepas dari tahanan. Dan Pak Edi Nalapraya sangat sayang dengan saya. Seperti ada perasaan apa ya, dulu itu ndak enak lah gitu. Tapi saya ndak ada masalah apa-apa karena memang saling menjalankan tugas. Ternyata tanggal 11 itu, tanggal 10 malamnya Pak Adam Malik, Wakil Presiden Republik Indonesia, berpidato bahwa pada malam ini Indonesia telah melanggar hak asasi manusia. Karena tanggal 10 adalah Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Pak Adam Malik pidato tanggal 10 malam itu di acara Hak Asasi Manusia. Ada seorang pelukis, Hardi, yang sekarang ditahan oleh yang berwajib, dan saya minta untuk dikeluarkan segera. Makanya tanggal 11 saya sudah diproses, kemudian saya bisa lepas. Nah, ketika mau lepas, barang-barang saya kan dibeslah oleh Laksusda, lukisan-lukisan itu, bukan lukisan, grafis itu dilepas, mau dibeslah. Ini kita sebagai barang bukti, Pak, ya. Oh, enggak bisa, Pak, karena hidup saya dari sini. Saya orangnya berani memang. Oh ya sudah, kalau begitu diapain? Dijual. Satu berapa? 25.000. Oh, kalau begitu kita beli 5 saja, jadi 125.000. Waktu itu uang tuh banyak segitu. Jadi ketika saya lepas dari tahanan, saya masuk tim, saya sudah nraktir teman-teman. Karena saya punya uang 125.000 itu dari 5 karya silkscreen ini. Kemudian karya ini selalu dapat publikasi terus-terusan, di interview, Sinar Harapan, Kompas, macam semua majalah-majalah Selekta, majalah Pop, itu banyak sekali menginterview saya. Sampai saya yakin teman-teman seni rupa baru juga sakit perut itu melihat keterkenalan saya itu, karena ada usaha-usaha juga untuk dari beberapa eksponen seni rupa baru untuk menghilangkan bahwa saya berkarya dan pameran di tim karya yang fenomenal ini. Karena karya mereka kan ada yang berani politik, saya yang berani politik, nggak usah didramatisir, jelas nggak berani, apalagi kalau apolitis ya memang nggak berani. Kemudian karya itu ternyata mencari duit sendiri. 25 dibeslah, dibeli Laksusda 5, tinggal 20. 20 saya berikan beberapa teman-teman, barangkali taruh kata 5, tinggal 15. Jadi 15 karya saya itulah yang mencari duit dari tahun ke tahun.
Ketika tahun 79 karya itu harganya 25.000, tetapi ingat silk screen-nya Pak Prianto juga 25.000, jadi harga tinggi yang saya pakai. Jadi setelah tahun 79 25.000, kemudian tahun 70, 80, 90 harga itu menjadi 250.000. Yang beri siapa? Sidney Jones, orang-orang asing yang di blacklist oleh pemerintah kita, kemudian orang-orang idealis kolektor yang tidak berani terang-terangan, dia beli dengan harga 250.000. Kemudian setelah reformasi, begitu reformasi jeblok, del gitu tahun 98, tahun 99, tahun 2000, harga saya 2,5 juta. Amir Siddhartha untuk Museum Lipo ini dibeli untuk ini, untuk ono. Banyak kolektor-kolektor pribadi yang membeli karya saya ini, sehingga karya ini sekarang tinggal 3 di rumah saya. Ini termasuk salah satunya. Tinggal 3. Yang terakhir 2 tahun yang lalu itu Galeri Nasional tahun 2019, Galeri Nasional membeli gambar saya tidak ngasih harga berapa, tapi Galeri Nasional memberi saya uang 25 juta dari harga 28 juta dipotong pajak, 25 juta untuk selembar karya grafis saya. Jadi harga saya, grafis saya yang terakhir, Presiden RI tahun 2001 Soeharto itu membengkak menjadi 25 juta, dan saya bersyukur bahwa saya diberi ilham yang luar biasa kuatnya. Di pusaran politik, karya saya tidak main-main, karena saya dimemorikan oleh pejuang-pejuang sekarang yang duduk sebagai pejabat-pejabat, sebagai pejuang yang pejuang tentang demokrasi. Jadi saya mendapat kehormatan dengan pejabat-pejabat sejak zaman Pak Harto. Saya dihormati sekali sampai sekarang. Yang ada di DPR, yang ada di istana, yang daripada menaruh hormat pada saya karena saya dianggap sebagai pejuang demokrasi. Dan saya ingin kalau ada trienal grafis segala, jangan karya Pak Surono yang tahun 40-an, gambar saya tolong diajak pameran. Karena ini grafis yang paling fenomenal, yang mengguncang tahta politik. Itu harapan saya. Dan bangsa kita harus belajar jujur, kurator-kurator harus belajar jujur. Jangan karena saya sering terang-terangan bicara, saya tidak disukai. Kalian akan berdosa. Itu saja.